Qila wa rajmuhul yahudiyya ini. Dikatakan, ini tamrid dari Al-Qadhi bin Abil Izz. Karena khilafnya dahsyat. Ya, tapi setidaknya beliau sebutkan di sini ya di tahun keempat ini karena memang banyak ulama berpendapat itu kejadian di tahun keempat. Rajam perempuan Yahudi. Yahudi di sini mayoritas ulama berpendapat Yahudi Bani Quraidah yang barusan diceritakan pengusirannya. Jadi berarti rajam di sini kejadiannya sebelum pengusiran Bani Quraidah. Berarti sebelum Ramadan. Karena perang Khandaq dan perang Bani Quraidah bulan Ramadan. Itu sebelumnya. Jadi nggak semua disebutin Al-Qadhi bin Abil Izz itu urut. Ya, bisa jadi di tahun yang sama beliau sebutkan beberapa kejadian tapi nggak begitu berurut. Salah satunya ini. Dan rajam Yahudi ini karena Nabi melihat ada orang Yahudi pasang perempuan dan laki-laki mukanya dikasih arang, diarak keliling Madinah. Kenapa nih? Mereka berzina ya Rasulullah. Memang nggak ada rajam di Taurat. Nggak ada. Qul fa'tu bit Taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Mana Taurat? Didatengin Taurat. Kasih lihat. Ya. Kemudian ditutupin bagian apanya? Ayat rajamnya. Mereka baca sambil diterjemahkan karena Taurat waktu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi teks yang kasih lihat ke Nabi itu teks bahasa Ibrani. Ini fakta penting ya. Mereka tutup sengaja karena ketika diterjemahin jadinya bisa di skip gitu. Nah, ada cerita menarik juga ketika Taurat didatangkan pertama kali Taurat ditaruh di lantai. Nabi lagi duduk sama sahabat, nggak di atas meja ya. Kemudian Nabi ambil bantal, Nabi taruh Taurat di atas bantal. Nabi katakan, aman tubiki wa biman anzalaki. Aku beriman kepadamu, wahai Taurat, dan kepada yang menurunkanmu. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Itu dalil pemuliaan terhadap Al-Quran berarti harus lebih daripada pemuliaan terhadap Taurat. Padahal Taurat itu nggak semuanya firman Allah. Di dalamnya ada tahrif. Tapi tetap diimani secara mujmal. Aman tubiki wa biman anzalaki. Nah, saat mereka bacakan Taurat dengan cara seperti itu, Abdullah bin Salam yang hadir, ini mantan rabai, bahkan rabai terhebat. Ya, Abdullah bin Salam. Dan itu dia akui juga kerabayannya itu oleh literatur Yahudi hari ini. Literatur Yahudi hari ini itu mengakui memang ada rabai Yahudi. Rabai itu apa ya? Ulama lah, syekh Yahudi yang masuk Islam. Ya, di antaranya Abdullah bin Salam. Dan nama-nama mereka udah nama-nama Arab ya. Ya, walaupun mereka ketika membaca teks Ibrani, tapi nama-nama mereka nama-nama Arab. Kemudian kata Abdullah bin Salam, angkat tanganmu. Situ diangkat, ternyata fiha ayatul rajam. Dan sekarang teman-teman kalau lihat Taurat, Taurat tuh bahasa sekarangnya apa? Tanah. Jadi kalau mau nyari Taurat, nggak Taurat disebutnya, sama orang Yahudi disebutnya tanah. Ya, nanti cari aja. PDF-nya juga ada, ya legal PDF-nya. Anak itu nanti teman-teman lihat ayat rajam itu ada. Itu memang posisinya bisa ditutupin ayat sebelahnya, sebelum dan setelahnya. Seolah-olah nggak ada hukuman rajam. Akhirnya dirajam. Dan hukuman rajam ini bukti bahwasanya tidak semua kemaksiatan yang dilakukan dengan suka sama suka itu dibolehkan dalam Islam. Nggak semua. Zina ini kan suka sama suka. Ya. Bahkan dirajam itu meskipun sudah sama-sama janda, sama-sama duda, yang satu janda, satu duda, berzina, hukumannya apa? Mereka belum nikah lagi loh. Hukumannya apa? Rajam. Ini benar-benar ketika bahkan nggak ada yang secara langsung dirugikan, tetap hukumannya rajam. Ini membuktikan bahwasanya dosa zina itu dosa nggak main-main, kerusakannya nggak main-main. Karena Islamnya begitu penyayang, ya memberikan hukuman seberat itu. Mana yang lebih berat? Hukuman mati dengan kisos apa hukuman mati dengan rajam? Mana yang lebih berat? Kira-kira gimana? Rajam. Nggak usah nyobain, nggak usah. Nah, itu udah ketahuan dah. Ya. Berarti kan keburukan perzinaan lebih parah daripada keburukan apa? Pembunuhan. Dan itu benar adanya. Ya. Bahkan banyak kasus pembunuhan disebabkan apa? Perzinaan. Di Amerika Serikat tuh angka pembunuhan akibat perzinaan, jadi mereka cemburu. Wah, kamu kenapa sama dia? Terus dibunuh gitu. Itu tinggi sekali. Ya, bersaing dengan sebab-sebab pembunuhan yang lain.
Saya lupa istilah bahasa Inggrisnya tuh apa, membunuh gara-gara cemburu, ada istilahnya bahasa Inggris. Kemudian aborsi itu pembunuhan juga, angka aborsi sangat tinggi, gak usah Amerika, di Indonesia aja data dari KPAI angka aborsi 1,5 juta kasus per tahun, itu yang tercatat, berarti itu yang resmi, belum yang gak resmi, yang pakai nanas, yang di dukun apa di bidan ilegal, banyak, banyak lagi. Sampai di Bondowoso ya, di Lamongan tuh ditemukan apa bidan di pekarangan belakang rumahnya tuh kuburan bayi-bayi setengah jadi. Jahat. Belum masalah ekonomi, masalah moral, banyak. Ya, mungkin bukan di sini tempat merincinya, tapi intinya cukup kita pikirkan aja. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala menghukum rajam seperti itu? Emang ada apa ini? Nah, ini bukan main-main.